Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 42. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu, dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Selamat pagi jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah dengan penuh keterbatasan ini untuk bisa memberitakan firman-Mu dengan setia dan benar. Kami berdoa Tuhan, kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu bekerjalah di dalam setiap kami. Ubah hati pikiran kami agar kami menjadi anak-anak yang bisa hidup memuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Saudara, kalau ada yang bertanya kepada saudara, apa kabar? Saya yakin sebagian besar dari kita akan menjawab, "Oke, baik," or "I'm fine, thank you." Nah saudara, baik ini, kata baik ini bisa berarti banyak hal. Saudara bisa benar-benar baik, atau cukup baik, atau mungkin kurang baik. Saudara, mungkin kita baru saja di PHK dari kantor. Mungkin bisa jadi usaha kita sedang bangkrut. Atau mungkin di rumah kita habis berantem dengan pasangan kita. Mungkin kita baru pulang dari dokter dan kita mendapatkan diagnosa kanker. Di dalam hati kita tahu I'm not fine, kita tidak baik. Tapi ketika orang menanyakan bagaimana kabar kita, kecenderungan kita lah menjawab, "I'm fine, thank you." Saudara, pernahkah saudara melakukan hal tersebut? Memang adalah kebiasaan kita sebagai manusia, natur kita sebagai manusia untuk berlindung di balik kata baik itu. Kelly Kapic, seorang profesor teologi dari sebuah seminari bernama Covenant College di Amerika, mengatakan bahwa secara umum ada dua cara yang manusia lakukan untuk meresponi pergumulan atau kesulitan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah berlari dari kenyataan, dan yang kedua adalah kita mencoba melawannya. Berlari dari kenyataan, contohnya kita diagnosa kanker oleh dokter, tapi kita hidup mengabaikannya. Mungkin saudara memiliki keretakan di dalam keluarga, tapi ketika di luar sana saudara hidup memakai topeng, seakan-akan semuanya itu baik-baik saja. Atau mungkin saudara tipe yang melawan.
Setelah mendengar diagnosa kanker, saudara tidak menyerah. Saudara akan pergi mencari dokter terbaik, perawatan terbaik agar bisa dipulihkan. Saudara mungkin memiliki konflik dalam hidup, lalu saudara akan datang mencari konselor, ahli-ahli yang bisa menyelesaikan masalah hidup saudara. Saudara akan mencoba sebisa mungkin positive thinking di dalam kehidupan ini. Saudara, walaupun kedua cara tersebut terlihat berbeda, tapi di baliknya sebenarnya ada satu kecenderungan yang sama. Apa itu? Kita cenderung mau menyangkali realita penderitaan di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kita mau menyangkalnya? Mungkin karena kita malu di hadapan orang. Mungkin karena kita takut menyebutkannya. Atau mungkin jangan-jangan kita berpikir bahwa sebagai orang Kristen kita tidak boleh tidak baik hidupnya. Masa sih anak-anak Tuhan hidupnya menderita? So, di pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama bagaimana seharusnya orang Kristen menyikapi penderitaan yang kita alami. Saya mengajak kita melihat sebuah mazmur yang ditulis di Mazmur pasal 42 dan 43. Kalau saudara memiliki akses ke Alkitab, boleh tolong dibuka saudara karena saya akan membahas dari kedua pasal ini. Kita belajar satu hal dari sang pemazmur bahwa kunci dari menghadapi penderitaan di dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan bukanlah dengan berlari dari penderitaan itu ataupun berusaha untuk mengalahkannya. Tapi dengan apa yang saya sebut sebagai 3M. M yang pertama, mengakui realita kehidupan yang kita alami. Nah, M yang kedua, mengingat akan karya Allah yang Ia lakukan dalam hidup kita. Dan M yang ketiga, memandang kepada pengharapan yang kekal di depan kita. Nah, sebelum kita membahas isi dari Mazmur ini, mari kita lihat bersama-sama konteks dari Mazmur pasal 42 dan ke-43 ini. Saudara, Mazmur pasal 42 dan 43 adalah satu Mazmur yang ditulis di dalam dua pasal. Tidak banyak hal yang bisa kita ketahui, tapi dari ayat 1 di sini tertulis bahwa ini adalah nyanyian pengajaran atau dalam bahasa Ibraninya sering disebut sebagai maskil yang ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah artinya anak-anak Korah. Kemungkinan besar mereka adalah imam-imam Lewi yang bertugas melayani di bait Allah. Nah, saudara, tidak disebutkan kapan Mazmur ini ditulis secara pasti. Tapi kemungkinan besar kalau kita melihat isi dari Mazmur ini ditulis di masa krisis bangsa Israel. Kemungkinan besar ketika mereka berada di masa pembuangan. Nah, saudara perhatikan, karena Mazmur ini adalah sebuah nyanyian, suatu pujian, kita harus ingat bahwa gaya bahasa yang diucapkan, dipakai oleh sang penulis, ini tidaklah literal, tidaklah harafiah, tapi ditulis dengan gaya bahasa yang sangat puitis. Nah, bahasa puisi sering kali dipakai bukan untuk berargumen secara logis, tapi untuk menyatakan isi hati dan pikiran dari sang penulis. Sama seperti lagu-lagu pujian di masa zaman sekarang ini, struktur dari sebuah lagu biasanya terdiri dari apa yang kita sebut sebagai bait dan ref atau chorus. Dan bagian chorus ini yang diulang-ulang. Nah, jadi kalau saudara lihat di depan layar, secara struktur Mazmur ini terdiri dari 3 bait dan 1 chorus yang diulang sebanyak 3 kali. Mari saudara sekalian, sekarang saya akan mengajak kita untuk menyelami isi hati dan perasaan hati sang pemazmur dengan melihat 3 tema utama yang bisa kita temukan di dalam Mazmur ini. Yang pertama, sang pemazmur mengakui realita krisis yang ia hadapi. Saya bacakan ayat kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara, ayat kedua ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kita karena kita sering menyanyikannya. Seperti rusa. Nah, apa yang saudara bayangkan ketika saudara menyanyikan atau mendengar lagu ini? Mungkin saudara membayangkan padang rumput yang hijau dan seekor rusa dengan girang berlari
menuju sungai yang airnya jernih. Benarkah itu? Itu adalah gambaran yang kurang tepat. Karena saudara perhatikan, secara konteks geografis, sang penulis menulis Mazmur ini di tanah Palestina kuno. Di Timur Tengah, kebanyakan sungainya itu tidak mendapatkan saluran air dari laut. Tapi sungai ini adalah lembah-lembah kecil yang mendapatkan sumber air yang konstan hanya dari curahan air hujan. Jadi saudara bisa bayangkan di musim kemarau, kalau hujan itu tidak datang berbulan-bulan lamanya, sungai itu bisa benar-benar kering, sangat kering. Dan saudara bisa bayangkan binatang-binatang di sana yang membutuhkan air dari sungai itu harus menunggu dengan sabar datangnya rintik hujan yang pertama itu. Seperti itulah sang pemazmur menggambarkan keadaan hatinya. Ia memulai mazmur ini dengan berseru kepada Tuhan bahwa ia merindukan Tuhan, jiwanya haus, sangat haus. Dan saudara perhatikan, tema besar tentang jiwa yang haus dan tertekan ini ada di sepanjang mazmur ini. Di ayat kedua, di ayat kelima, di ayat ketiga, bahkan di ayat keempat dikatakan, air mata menjadi makananku siang dan malam. Saudara, sang pemazmur ini haus. Dan satu-satunya sumber air yang ia temukan di tengah kehausan itu adalah air matanya sendiri. Seperti itulah perasaan hati sang pemazmur ketika ia menuliskan mazmur ini. Nah, mengapa? Saudara perhatikan di ayat keempat, 10 dan 11. Di sini dikatakan di ayat keempat, ia dicemooh oleh orang. Di mana Allahmu? Di ayat ke-10. Mengapa engkau melupakan aku? Dia merasakan bahwa ia seperti dilupakan oleh Allah. Di ayat ke-11. Ia ditekan oleh musuh-musuhnya. Saudara, kemungkinan besar mazmur ini ditulis ketika bangsa Israel sedang berada di situasi yang sangat terpuruk di abad ke-5 atau ke-6 sebelum Masehi. Ketika mereka diserang oleh bangsa Asyur dan Babel. Bait Allah telah dirampas, telah dihancurkan. Dan mereka diusir dari rumah mereka sendiri dan dibawa dengan paksa ke tanah orang asing, ke pembuangan. Nah, saudara sekalian, pernahkah saudara mengalami situasi seperti yang dialami oleh sang pemazmur ini? Merasakan apa yang ia rasakan. Mungkin krisis yang kau hadapi itu berbeda dengan sang pemazmur. Tapi pernahkah, apakah hati saudara pernah menjadi tawar karena apa yang telah terjadi? Mungkin ada penyakit di dalam diri saudara yang tak kunjung sembuh. Mungkin keretakan dalam rumah tangga. Mungkin Anda mencari-cari pekerjaan tapi tidak mendapatkannya. Mungkin Anda ingin mendapatkan pasangan hidup tapi tidak ada. Mungkin saudara melihat ada banyak orang yang lebih jahat daripada saudara, tapi hidupnya kenapa lebih lancar. Saudara mungkin berpikir kapan pandemi ini berakhir. Masa depan yang begitu kelam ada di hadapan kita. Nah saudara, ketika Anda melewati krisis dalam kehidupan saudara, apa yang saudara lakukan? Perhatikan apa yang sang pemazmur lakukan. Apakah ia memaksa dirinya untuk tersenyum dan berkata, I'm okay, I'm fine, thank you? Tidak. Sang pemazmur membuka isi hatinya, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ia meratap di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, di dalam kekristenan modern, seringkali kita merasa asing dengan apa yang disebut dengan ratapan. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, sepanjang Alkitab, ratapan adalah respon teologis yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Tuhan dari sejak zaman dahulu kala sampai sekarang. Kalau saudara perhatikan lukisan-lukisan klasik di gereja dari umat-umat Kristen sering kali digambarkan bersama dengan tengkorak. Nah, mengapa? Karena ini menjadi suatu pengingat bagi mereka bahwa kita adalah manusia yang hidup di dunia yang dibayang-bayangi oleh penderitaan dan kematian. Tapi apa yang gereja cenderung lakukan sekarang?
Kita mungkin terlalu semangat membangun aura positif dalam kehidupan jemaat kita. Dan tanpa sadar kita melupakan bahwa realita kegagalan, realita duka cita, realita penderitaan itu tetap selalu ada di dunia ini. Seringkali respon ratapan itu kita gantikan dengan senyuman kosong dan sukacita yang terpaksa. Udah ngapain sedih? Ayo tersenyum. Ayo mari bersorak-sorai. Kita bertepuk tangan, kita menyanyi, menari bagi Tuhan dengan hati yang sukacita. Saudara, saya tidak mempermasalahkan itu. Tapi kita harus berhati-hati sekali. Apabila realita ratapan tidak ada dalam kamus kehidupan iman kita sebagai anak-anak Tuhan, maka sadarlah bahwa sebenarnya gereja sudah menutup pintu jauh sebelum COVID-19 ini datang. Bukankah Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara, poin pertama yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini adalah bahwa sang pemazmur, ia tidak menyangkal krisis yang sedang ia hadapi. Tapi ia datang menghadap Tuhan dengan doa dan ratapan. Kita masuk ke poin yang kedua. Sang pemazmur mengingat akan karya Allah di dalam kehidupannya. Saudara, di dalam ratapannya, selain mengutarakan bahwa jiwanya tertekan, perhatikan apa yang sang pemazmur katakan di sini. Ia mengingat akan karya Allah yang ia alami di dalam kehidupannya. Saya bacakan sekali lagi ayat kelima. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, ketika sang pemazmur hidup di masa pembuangan, ia sadar bahwa ia tidak berada di rumahnya. Ia sadar bahwa bait Allah telah hancur, telah kosong. Nah, apa yang menjadi sumber kekuatan baginya? Ia mengingat masa lalunya bersama Tuhan. Ia mengingat sukacita ibadah. Bagaimana ia berdesak-desakan dengan banyak orang di dalam keramaian. Dengan sorak-sorai menyanyikan nyanyian syukur itu. Saudara, perhatikan lagi di ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Ayat ke-8, samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Di tengah perasaan hati yang ia alami pada saat itu, di tengah kekeringan jiwanya, apa yang sang pemazmur ingat? Ia ingat akan kampung halamannya. Ia teringat akan suara deru air terjun di pegunungan Hermon, air dari sungai Yordan, gunung Mizar. Saudara, gambaran akan sumber air tersebut, sungai air terjun, mengingatkannya kepada Tuhan yang ia rindukan itu. Bahwa ia tahu benar, ia mengenal Tuhan Allah yang mampu dan sanggup untuk mengisi kekeringan jiwanya. Dan oleh karena itu di ayat 9 ia bisa berkata, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menaikkan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. So sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah di tengah kesulitan yang kita alami, kita juga mengingat Tuhan? Atau jangan-jangan ketika krisis itu datang, kita dengan begitu cepatnya melupakan Tuhan. Saudara, biasanya secara umum hanya butuh satu pengalaman buruk untuk mengubah perspektif saudara tentang seseorang. Tapi jangan sampai hal itu terjadi di dalam relasi kita dengan Tuhan. Saudara, di tengah kekeringan jiwamu, seperti sang pemazmur, pandanglah ke belakang. Ingatlah seperti apa perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan.
Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kita sampai hari ini, kasih setianya, kebaikannya itu tidaklah berubah. Seorang teolog bernama Jonathan Gibson menulis sebuah buku cerita anak-anak karena ia ingin mengajarkan kepada anaknya akan satu hal yang sangat penting tentang kasih setia Tuhan. Katanya kepada anaknya, "The moon is always round even when you can't see it." Bulan itu selalu bundar bahkan ketika kita tidak bisa melihatnya. Saudara, ketika kita lupa akan kasih setia Allah, pandanglah kepada bulan. Walaupun bentuknya kelihatan berbeda setiap harinya, tapi sebenarnya bulan itu selalu bundar. Begitu juga dengan kasih setia Allah. Tuhan yang menjaga dan memelihara kita, kebaikannya itu tidak berubah. Walaupun mungkin pada saat ini kita tidak bisa merasakannya, kita tidak bisa melihatnya. Saudara, perhatikan, bukan hanya mengingat kebaikan Allah, sang pemazmur bukan hanya melihat ke belakang, tapi ia juga melihat ke depan. Karena kenangan itu, sebaik-baiknya kenangan itu, memori itu, sepenting-pentingnya hal itu, tidak bisa mengubah masa depan kita. Dan oleh karena itu, sang pemazmur tidak berhenti di sini. Ia mengakhiri mazmur ini di bait ketiga yang dimulai dari pasal 43 dengan pandangan yang ke depan. Poin ketiga, sang pemazmur memandang ke depan dengan penuh pengharapan. Saudara, perhatikan seperti sebuah crescendo di dalam sebuah orkestra. Bait terakhir dari mazmur ini berakhir dengan nada yang tinggi. Perhatikan di ayat ketiga dan keempat di pasal 43. Saya bacakan. "Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Tuhanku." Saudara, setelah melihat ke belakang, sang pemazmur lalu mengarahkan pandangannya ke depan. Ia berseru kepada Tuhan, ia berdoa kepadanya, dan ia memiliki satu keyakinan bahwa suatu hari kelak ia akan kembali ke gunung itu. Suatu hari kelak ia akan kembali ke mesbah Allah. Dua hal yang ia rindukan itu. Suatu hari kelak. Walaupun ia tidak tahu kapan, tapi ia yakin dan percaya bahwa ia akan kembali menghadap Tuhan dengan penuh sukacita. Mazmur ini diakhiri sekali lagi dengan chorus yang menjadi rangkuman dari isi mazmur ini. Perhatikan, chorus ini terdiri dari dua bagian. Di bagian pertama dikatakan di ayat kelima, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Saudara, ini menunjukkan bahwa sang pemazmur ini tidak malu untuk mengakui kegelisahan dalam dirinya. Ia meratap di hadapan Tuhan. Tapi di bagian kedua, "Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Di bagian ini ia menunjukkan iman yang ia miliki bukan hanya iman yang melihat ke belakang, tapi iman yang memandang jauh ke depan. Sekalian, di pagi hari ini secara singkat saya telah mengajak kita untuk melihat dan menjelajahi Mazmur 42 dan 43. Kita bersama-sama dengan pemazmur merasakan pergumulan hatinya, pergumulan yang ia alami, kepedihan, duka cita yang ia alami. Nah, kenapa ini penting? Menurut saya ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari sang pemazmur ini, khususnya dalam perjalanan iman kita melewati krisis yang sedang kita hadapi. Kita bisa belajar bagaimana ia dengan jujur membuka dirinya menghadapi krisis yang ia alami. Kita telah melihat bagaimana ia mengingat akan karya Allah yang begitu indah dalam hidupnya. Dan kita juga melihat bagaimana ia memiliki pandangan yang jauh ke depan dengan penuh pengharapan. Saya mengakhiri khotbah pagi hari ini dengan 3 pertanyaan kepada saudara. Yang pertama, bagaimana, apa cara saudara menghadapi krisis dalam hidupmu?
Ketika hidupmu itu tidak baik, ketika Anda tidak fine, tidak oke, apa yang saudara lakukan? Saudara, berlari dari masalah itu bukanlah solusi. Mencoba melawan atau positive thinking itu ada batasannya. Memaksa diri tersenyum pun hanya solusi sementara. Tapi saudara, hadapilah seperti sang pemazmur realita krisis dalam hidup ini dengan lensa iman dan kebenaran firman Tuhan. Surah Alkitab berkata bahwa sebagai manusia yang berdosa yang hidup dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini, penderitaan krisis itu pasti ada. Silih berganti datangnya. Kesakitan, penderitaan, kematian, duka cita, rasa takut, keraguan-raguan itu pasti ada. Tapi saudara, yakinlah ini bukan karena saudara kurang iman. Tapi ini adalah realita kehidupan yang kita hadapi di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Kalau bukan saudara yang berdosa, saudara menjadi korban dari dosa orang lain. Dan hal ini turut kita rasakan sebagai umat Tuhan. Saudara, belajarlah bukan untuk menyangkali penderitaan itu, tapi datang bersama-sama dengan Tuhan Yesus meratapi dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Saudara, pertanyaan kedua, di dalam perjalanan imanmu, apakah saudara melihat ke belakang? Saudara, ingatlah akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sukacita apa yang pernah saudara rasakan bersama dengan Tuhan? Apakah semangat pelayanan, pertobatan, anugerah keselamatan yang saudara terima ketika pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus telah padam? Apakah kejenuhan hidup dan ibadah kita membuat kita tawar hati terhadap Tuhan? Saudara, ingatlah, Allah itu tidak pernah berubah. Tapi lebih daripada itu saudara, bahwa sebagai orang Kristen, kita memang harus mengingat kebaikan Allah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun yang lalu. Tapi jauh lebih daripada itu, kita harus melihat jauh ke belakang. Kepada satu momen terbesar dalam sejarah manusia. 2000 tahun yang lalu di mana Tuhan Allah kita sendiri turun ke dalam dunia ini menderita bersama-sama dengan kita. Penulis surat Ibrani berkata bahwa sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat datang menolong mereka yang dicobai. Saudara, Tuhan Yesus bisa menjadi penolong dalam kehidupan kita. Karena ia tahu persis penderitaan yang kita alami di dunia ini. Ia dikhianati, ia dicemooh, ia dicerca, ia dihina, ia disakiti. Bahkan ia rela mati bagi kita di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki pengharapan yang kekal di dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Dan poin ketiga, pertanyaan ketiga saudara, apakah saudara memandang ke depan? Saudara, di tengah krisis yang saudara lewati, pengharapan seperti apa yang menjadi kekuatan bagi saudara? Di tengah kesakitan saudara, mungkin saudara berharap bahwa pemulihan akan terjadi, mukjizat akan terjadi dan kita akan disembuhkan. Saudara, di tengah krisis ekonomi yang kita hadapi, saudara mungkin berharap bahwa suatu hari iklim ekonomi akan membaik. Dan kita akan naik lagi. Saudara, di dalam melewati pandemi seperti sekarang ini, mungkin kita bisa berharap vaksin akan segera ditemukan dan pandemi akan secara berlalu. Dan kita bisa kembali ke kehidupan kita yang lama. Tapi saudara, pengharapan seperti itu memang baik. Bisa datang, tapi bisa juga tidak. Bisa datang sekarang, bisa juga masih lama. Tapi Alkitab berkata bahwa ada satu pengharapan yang pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti sang pemazmur yang bisa berkata di ayat keempat. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Saudara, yakin dan percayalah bahwa bersama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah bangkit itu, suatu hari kelak Ia akan kembali. Dan bersama dengan Dia di dalam kekekalan, kita pasti akan bisa kembali tersenyum.
bukan karena paksaan, tapi karena sukacita yang muncul dalam hati kita. Jadi saudara, dalam kehidupan ini, dalam hari-hari yang kita lewati di dunia ini, it's okay to not be fine. Saudara tidak harus sempurna. Saudara tidak harus hidupnya segala sesuatu lancar. Kenapa? Karena pengharapan kita bukan ditemukan di dalam kesuksesan dunia ini. Tapi jiwa kita aman dan tenang di dalam Tuhan Yesus. Karena kekekalan yang kita nantikan itu pasti adanya. So, saya mengakhiri khotbah pagi hari ini, mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian. Dan kita merenungkan makna di balik pujian ini. Pujian yang mungkin tidak asing lagi bagi kita yang berjudul It is well with my soul. Jiwaku tenanglah. Saudara, pujian ini ditulis oleh seorang pengacara Kristen yang hidup di abad ke-19 di Amerika yang bernama Horatio Spafford. Saudara, Horatio ini bersama dengan keluarganya memiliki krisis hidup di sekitar tahun 1873. Setahun sebelumnya di Chicago terjadi kebakaran besar sehingga usaha mereka ambruk. 2 tahun sebelumnya mereka kehilangan putranya yang berumur 4 tahun karena penyakit demam. Dan mereka merencanakan untuk berangkat menuju Eropa dengan kapal laut. Tapi karena ada urusan mendesak, Horatio harus tinggal terlebih dahulu di Amerika dan istri beserta keempat putrinya berangkat duluan. Tapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan tersebut terjadi sebuah kecelakaan tragis. 226 penumpang di kapal tersebut meninggal dan termasuk di dalamnya 4 putri dari Horatio Spafford. Istrinya Anna selamat setelah ditemukan dalam keadaan tidak sadar, terapung di atas bongkahan kayu di laut. Saudara, ketika Horatio Spafford mendengar tentang tragedi ini, ia segera berangkat menuju Eropa untuk menemui istrinya. Saudara bisa rasakan seperti apa perasaan hati yang ia lewati di dalam perjalanan ini menuju Eropa. Dan di saat perjalanan inilah ia mencurahkan isi hatinya dan ia menuliskan lirik satu pujian. It is well with my soul. Anna istrinya selang beberapa saat kemudian ketika mengenang kembali tragedi tersebut, ia dicatat berkata, Tuhan memberikan kepadaku 4 putri, tapi ia mengambilnya. Dan suatu saat kelak, aku akan mengerti kenapa. Saudara, mungkin pergumulan hidup yang saudara alami saat ini, saudara tidak bisa mengerti. Tapi percayalah, sama seperti Horatio dan istrinya pada saat itu. Arahkanlah pandangan kita ke depan, kepada kekekalan yang pasti bersama dengan Kristus. Saudara, mari kita jadikan pujian ini menjadi respon doa kita. Ketika hidupku sentosa teduh ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku.